Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi sendiri bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak Nabi teladan bagi seluruh umatnya. Dan berikut ini sekilas keteladanan keluhuran dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal rahmatnya. Sewaktu terluka di perang Uhud dalam keadaan berdarah dan gigi yang tanggal, beberapa sahabat mendesak beliau agar berdoa yang jelek dan melaknat mereka. Namun Nabi menjawab, aku diutus bukan untuk melaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Thumamah bin Asal, seorang saudagar dari penguasa Yamamah, memeluk Islam. Sejak masuk Islam, ia melarang penduduk Yamamah mengirim gandum ke Makkah. Penduduk Makkah kesulitan pangan karena suplai gandum mereka dari Yamamah dihentikan. Akhirnya kaum Quraisy mengirim surat menyampaikan penderitaan yang mereka alami. Kaum Quraisy yang hampir 3 tahun memboikot Bani Hashim hingga mereka mengalami penderitaan kini memelas agar diberi gandum. Dengan penuh rasa rahmat, Nabi SAW memerintahkan Thumamah agar kembali mengirim gandum ke Makkah. Bila saat melaksanakan sholat, Nabi mendengar tangisan anak, maka ia mempercepat sholatnya dan berkata, aku ingin memperpanjang sholatku, tetapi aku mendengar tangisan anak, maka aku persingkat sholatku. Aku tak ingin menyusahkan ibunya. Pada waktu perjalanan pembebasan kota Makkah, kebetulan bersamaan dengan bulan Ramadan. Semula beliau tetap menjalankan puasa, namun setelah melihat kondisi pasukan yang kelelahan diputuskannya untuk berbuka. Nabi SAW sengaja mengangkat air tinggi-tinggi agar dilihat pasukan hingga mereka semuanya turut berbuka. Walau demikian ternyata ada beberapa orang yang masih melanjutkan puasanya. Kepada mereka beliau komentar, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Bagi beliau, rahmat lebih baik dan lebih utama ketimbang berlebih-lebihan dalam ibadah, bahkan lebih suci dan lebih terpuji. Karena penduduk Makkah banyak yang menolak, Nabi mencoba berdakwah kepada penduduk Taif. Setelah menempuh perjalanan yang cukup berat, beliau mendatangi kediaman tokoh-tokoh Taif. Dengan penuh harap, Nabi menerangkan dan mengajak mereka kepada Islam, namun ajakan tersebut ditolak dengan kasar. Sebelum kembali, beliau meminta agar mereka merahasiakan kedatangannya. Tetapi permintaan ini mereka balas dengan mengumumkan kepada penduduk Taif untuk mengusir dan melempari Nabi. Keluar dari rumah para tokoh hingga batas kota, Nabi menjadi sasaran lemparan batu penduduk Taif hingga mengalir darah dari wajah dan kaki beliau SAW. Di pinggiran kota, di sebuah kebun, di bawah rindangnya pepohonan, beliau bermunajat dan berdoa yang sangat agung. Beliau tidak menghibah atau memohon pertolongan, apalagi marah atas perlakuan penduduk Taif. Dalam doanya, beliau justru mengadukan tentang kelemahan, kekurang mampuan, dan hinanya beliau di hadapan manusia. Dan yang sangat istimewa, dalam doa itu beliau berucap, asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Lalu Nabi menutup doa dan munajahnya dengan berlindung dari murka Allah. Beliau ditolak dengan keras, bahkan dilempari, namun seolah-olah merasa belum menyampaikan risalah dengan baik hingga berlindung dari murka Allah. Malaikat Jibril datang dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka. Dia Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu agar engkau perintahkan kepadanya apapun yang kau kehendaki terhadap mereka. Tak lama kemudian malaikat penjaga gunung datang menawarkan dan memohon izin akan melipat 2 gunung agar penduduk Taif musnah. Penawaran malaikat penjaga gunung ini ditolak oleh Nabi dengan ucapannya, tidak. Bahkan saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Malaikat Jibril yang mendengar jawaban ini masih mengulangi penawarannya. Seolah-olah beliau yang tidak terima Nabi diperlakukan sampai seperti itu. Namun Nabi menjawab tawaran Jibril dengan kedua kalinya, justru dengan doa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti.
Mendengar doa ini, malaikat Jibril berkata, benar Tuhan yang telah menamakan dirimu dengan pengasih penyayang. Dan malaikat penjaga gunung berkomentar dengan berkata, engkau seperti yang telah dinamakan Tuhanmu pengasih penyayang. Sifat dan sikap rahmat Nabi SAW ini termasuk kepada hewan. Saat memerintahkan untuk membunuh binatang yang berbisa tentunya, beliau memerintahkan agar melakukan pembunuhan dengan sekali pukul agar mati dalam keadaan tidak lama menahan sakit. Dan sewaktu Nabi SAW masuk ke dalam sebuah kebun kurma milik seorang sahabat Ansor, beliau dihampiri seekor unta. Unta tersebut datang mendekat bagi mengutarakan apa yang sedang menimpa dirinya. Dengan penuh rahmat, tubuh unta tadi diusap-usap hingga tampak tenang. Tak lama kemudian beliau bertanya mengenai siapa pemilik unta tersebut. Setelah datang kepadanya, Nabi SAW berkata, tidakkah kamu takut kepada Allah? Beranikah kamu mempertanggungjawabkan perihal unta yang telah diberikan oleh Allah kepadamu ini? Tahukah kamu bahwa ia telah menyampaikan keluhan kepadamu? Kamu selalu membiarkannya tanpa makanan yang cukup, dan kamu telah menggunakan tenaganya secara berlebihan. Demikian sifat dan sikap rahmat Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.